Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Abialwan Arifullah dengan NIM 21104111161 dari kelas D Manajemen. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang manajemen strategi. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Retno Indah Supeni, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Bisnis. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu tentang manajemen strategi. Yang pertama, pengertian manajemen strategi. Secara sederhana, manajemen strategis dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini adalah tentang memahami kemana perusahaan ingin menuju, mengidentifikasi cara terbaik untuk sampai ke sana, dan secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam praktiknya, manajemen strategis melibatkan serangkaian aktivitas, mulai dari analisis situasi internal dan eksternal perusahaan, formulasi strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi dan kontrol strategi yang telah dijalankan. Intinya, manajemen strategi adalah tentang membuat pilihan-pilihan strategi yang bijaksana dan mengimplementasikannya dengan cara yang efektif untuk memastikan perusahaan berada pada jalur yang tepat menuju kesuksesan. Penerapan manajemen strategi tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar saja, tetapi juga sangat relevan bagi usaha kecil dan menengah. Dengan manajemen strategis, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru, menanggapi tanggapan pasar, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Ini adalah fondasi yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh perusahaan bukan hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi perubahan dan peluang yang ada. Slide selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen strategis dan tujuan manajemen strategis. Baik, fungsi manajemen strategis. Di sini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama penentuan arah dan tujuan, yang kedua analisis dan pengambilan keputusan, selanjutnya alokasi sumber daya, selanjutnya pengembangan dan implementasi strategi, dan yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen strategis. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, memberikan arah dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, menjaga kepentingan berbagai pihak. Dan selanjutnya, mengantisipasi perubahan. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi. Slide selanjutnya, yaitu yang kedua, proses manajemen strategis dalam sebuah organisasi. Dalam perjalanan menuju keberhasilan, sebuah organisasi harus melalui serangkaian langkah terstruktur yang disebut sebagai proses manajemen strategis. Proses ini bukan hanya sekedar penentuan arah, tetapi juga merupakan peta jalan yang tentang bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Proses manajemen strategis dibagi menjadi berbagai tahap krusial, masing-masing dengan perannya yang unik dan penting. Yang pertama, di sini bisa kita lihat yaitu tentang formulasi strategi. Tahap ini melibatkan pembuatan misi, analisis kekuatan dan kelemahan internal, identifikasi peluang dan risiko eksternal, serta pengambilan keputusan strategis. Ini juga termasuk peninjauan terhadap peluang bisnis baru atau penyetopan aktivitas tertentu. Dan yang kedua, implementasi strategi. Tahap implementasi mencakup penetapan tujuan atau target, pengelolaan kebijakan, pengaturan sumber daya, motivasi karyawan, serta pengembangan budaya kerja yang mendukung strategi. Di tahap ini juga termasuk penyusunan struktur organisasi secara efektif. Dan yang ketiga, evaluasi strategi.
Tahapan evaluasi melibatkan analisis faktor internal dan eksternal, penilaian penilaian kinerja, serta penentuan tindakan dan keputusan perbaikan. Evaluasi ini penting untuk memastikan keberhasilan strategi yang telah diterapkan dan adaptasi terhadap perubahan di lingkungan internal maupun eksternal. Setiap tahap dalam proses manajemen strategis ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa strategi perusahaan tidak hanya dirancang dengan baik tetapi juga diimplementasikan dan dievaluasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Slide selanjutnya, yaitu yang ketiga, manfaat manajemen strategis. Manfaat yang diberikan oleh manajemen strategis sangatlah luas dan mendalam, mempengaruhi berbagai aspek operasional hingga strategi perusahaan. Dari meningkatkan efisiensi operasional hingga mendorong inovasi, manajemen strategis memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menavigasi perusahaan menuju kesuksesan. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari penerapan manajemen strategis dalam sebuah organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya perencanaan strategis, perusahaan dapat mengoperasikan sumber daya lebih efisien. Dan yang kedua, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Manajemen strategis membantu perusahaan untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses analitis dalam manajemen strategis mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing. Melalui strategi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, memperjelas arah dan tujuan manajemen strategis membantu menetapkan dan mengkomunikasikan visi serta misi perusahaan kepada semua stakeholder. Slide selanjutnya. Yang keempat, cara membuat manajemen strategi yang baik. Yang pertama, pengembangan visi dan misi. Langkah awal adalah menetapkan visi dan misi yang jelas dan inspiratif yang menjadi acuan bagi arah strategi organisasi. Dan yang kedua, analisis situasi. Melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, Threat, untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, penetapan tujuan strategis. Berdasarkan hasil analisis, tentukan tujuan strategis yang sesuai dan realistis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, formulasi strategi. Kembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Ini bisa mencakup strategi pertumbuhan, strategi pengurangan biaya, diversifikasi, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu implementasi strategi. Terapkan strategi dengan komunikasi yang efektif dan koordinasi tim. Pastikan semua elemen organisasi terlibat dan paham dengan strategi yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, evaluasi dan pengendalian secara berkala. Evaluasi efektivitas strategi yang telah diimplementasikan. Lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan strategi tetap relevan dan efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.